Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan POM dari POM master data. Di sini saya akan membuat POM master data dengan menggunakan Delphi dengan database eh, Microsoft Access. Di situ juga saya akan membuat POM tabel karyawan, dan terdapat menu CRUD-nya. Pertama-tama saya akan mendesain dulu database dari data karyawan tersebut. Pertama-tama kita buka Microsoft Access karena kita menggunakan Microsoft Access Office, kemudian Microsoft Access. Sini kita akan mendesain database terlebih dahulu. Yang pertama blank, kemudian create. Di sini kita dituju pengen kita buat di mana. Jadi ketika kita membuat satu project, kita letakkan di satu folder aja. Itu di sini kita buat create folder aja. Di sini kita buat aplikasi karyawan. Di sini nama database-nya itu belajar aja. Jangan lupa sebelum kita save, di sini kita rubah terlebih dahulu dengan format 2002-2003 karena di Delphi tidak bisa membaca dengan format yang 2007 atau 2007 ke atas, karena dia bisanya hanya membaca dari 2002-2003. Oke, selanjutnya kita okekan saja, kemudian create. Di sini klik view. Untuk di sini kita disuruhkan memasukkan nama tabel TB karyawan saja. Oke. Nah, di sini kita disuruh memasukkan file apa saja yang pengen kita masukkan di tabel karyawan. Di sini yang pertama saya akan memasukkan nick. Itu ini auto increment, tapi saya tidak memakai auto increment, saya memakai tipenya teks. Kemudian nama itu saya memakai teks juga. Gender itu jenis kelamin, saya memakai teks juga. Tempat lahir saya memakai teks juga, dan kemudian tanggal lahir saya memakai teks. Tanggal lahir memakai teks. Saya memakai date times karena itu berbentuk tanggal. Kemudian alamat teks. Next jabatan itu bentuk teks juga. Di sini next di file size kita mau kasih batasan berapa, itu ini kita kasih batasan 30 saja, gak usah terlalu banyak. Dan nama kita kasih batasan 50. Gender ini di batasan saja 30 saja. Dan tempat lahir ini 50. Mungkin ada nama tempat yang datem itu tidak perlu. Dan alamat ini kita kasih saja 100, mungkin alamatnya banyak panjang nama tempat. Kemudian jabatannya kita kasih saja 20 saja. Kemudian kalau ketika sudah selesai, kita pencet sini aja. Kemudian di sini ada perintah the most save the table. You don't save the table now.
kamu akan menyimpan tabel itu sekarang. Hiaskan saja. Ini naik kita isi aja 1 2 3. Ini kita random atas nama Iqbal, dan gender ini laki. Ini tempat lahir ini Palembang. Ini tanggal lahir ini kita random aja ya. Alamat Palembang. Jabatan manager. Kemudian save. Kita close saja, kita tutup. Selanjutnya kita telah mendesain dari database tabel karyawan kita. Selanjutnya itu kita lihat, bisa kita dari kita tadi membuatnya aplikasi karyawan. Ini database yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya kita buat desain aplikasi yang buka Delphi. Di sini saya menggunakan Delphi Borland Delphi 7. Yang pertama di sini masukkan atau ambil label di standar aja. Di standar itu aplikasi input karyawan. Ini di sini saya menggunakan untuk title. Di sini bisa kita rubah juga fontnya apa yang kita inginkan. Di sini font saya paling senang itu menggunakan huruf Lucida Console. Ini bold karena ini judul, kita agak besar lebih besar kan sini. Kemudian kita masukkan apa yang kita buat di database tadi. Yang pertama di sini kita ambil lagi. Tadi kita membuat dengan yang pertama nick. Di sini captionnya kita ubah dulu nick. Yang kedua itu dengan nama karyawan. Yang ketiga itu gender. Yang keempat itu tempat lahir. Yang kelima itu tanggal lahir. Yang keenam itu alamat. Yang ketujuh itu jabatan. Di sini kita bisa susun rapi secantik mungkin ya, biar program kita lebih bagus, enak dilihat, nggak bosan kalau lagi menginput data banyak-banyak. Di sini untuk input dari nick itu saya ambil dari edit. Ini button menu edit dari standar juga. Kemudian edit 1 nama, edit 2 itu nama. Gender di sini saya menggunakan radio button. Itu radio button saya buat yang pertama laki. Ini bisa kita sesuaikan. Dan yang kedua juga kedua
Setelah jabatan yang kedua itu perempuan. Kemudian eh, kemudian kita bisa di tempat lahir ya saya masih menggunakan teks. Eh, nah di sini di tanggal ini saya menggunakan datetime feature. Itu adanya di Win32 ini, bisa kita ambil, klik aja sekali datetime. Kemudian alamat saya mengambil di memo, itu saya menggunakan memo. Menggunakan memo. Dan jabatan di sini saya menggunakan combo box. Saya menggunakan jabatan di sini menggunakan combo. Di jabatan di situ bisa kita ganti di untuk combo box jabatan apa saja yang pengen kita ingin di item itu klik aja 2 kali. Nah, kemudian di sini muncul string list editor. Kita masukkan list apa saja ke jabatan. Kita masukkan admin, manager, serta list OB cukup. Mungkin office mungkin cukup 4 saja. Saya di sini di item index itu ini kan mulainya dari -1, jadi dia mulainya dari nama combo box, kita ganti 0 saja biar dia bisa membaca admin dari urutan 0. Selanjutnya di sini saya sini kita atur, bisa kita atur biar kita runningnya enak melihatnya. Yang saya di sini kita untuk menampilkan datanya kita menggunakan dbGrid. dbGrid itu adanya di data control. Di data control di sini. Ini sekedar desain saja. Kemudian di sini kemudian di sini saya akan membuat menu CRUD-nya. Di editional saya mengambil dari di bit button karena saya senang menggunakan bit button karena bisa nanti dikasih icon-icon. Yang pertama itu tombol save. Nanti yang kedua itu saya ngambil dari bit button juga untuk ini di captionnya di luar update. Kemudian delete. Di sini saya pertama-tama sebelum kita ini hasil dari desain kita dari program yang kita buat, bisa kita jalankan, bisa kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini juga kita bisa mengganti warna dari warna form. Kita klik saja form. Ini objek inspektornya sudah menunjukkan form.
Jadi warnanya di color bisa kita ganti warna dari kesukaan kita. Saya sukanya warna seperti ini, warna biru langit. Sebelum kita masuk ke coding, kita konekkan terlebih dahulu database ke DB Grid. Kita konekkan dulu aplikasi kita ke database, kemudian di sini dan kita tampilkan di DB Grid. Di sini kita membutuhkan di menu di ini, di pertama kita membutuhkan ada connection, itu untuk mengkonekkan ke database. Ada query ini untuk mengkonekkan ke tabel. Kemudian data akses ini fungsinya untuk mengkonekkan dari ada query ke DB Grid. Pertama itu di ada connection, kita klik 2 kali, build, lama ya, ini laptopnya berat. Di sini kita bisa menggunakan ini, berhubung kita menggunakan Microsoft Access, jadi kita menggunakan Z4 oleh DB provider. Di sini juga bisa kita menggunakan dari SQL Server dari Oracle. Kita bisa ODB ini dari MySQL. Karena itu sudah masuk ke client server. Karena kita menggunakan Microsoft Access, kita menggunakan Z4, kemudian next saja. Itu di sini ada select enter database name. Sini kita disuruh mencari, kita browse aja, ada tombol titik-titik, kita klik. Di sini kita cari database yang kita buat tadi. Kita simpan di aplikasi karyawan. Kemudian nama database belajar, kita open, kita tes connect sukses. Oke. Kita klik oke saja, ini oke. Kemudian di login from di false, kemudian connected true. Next di selesai, ini database kita udah terkonek dengan aplikasi yang kita ini. Kemudian kita di add query. Di add query kita klik sekali di object inspector. Kita konekkan terlebih dahulu ke add connection. Kemudian kalau sudah terkonek, maka di SQL server kita di sini SQL server di SQL-nya, sintak SQL-nya itu menampilkan, kita ambil dari tabel tersebut, select dengan bahasa query, select from nama tabel karyawan. Ini nama tabel yang kita buat tadi. Ini select bahasa dari query. Kemudian di sini kita tes aktif true. Berarti database kita udah terkonek ke tabel kita udah terkonek ke sini. Kemudian di data source itu mengkonekkan dari ada query, kemudian ditampilkan di DB Grid. Jadi ini di objek, klik sekali di data source, di object inspector, datasnya dikonekkan ke ada query. Nah, udah. Kemudian di DB Grid klik 1 kali di data source, itu dipilih data source 1 karena kita di sini kita kemudian di sini sudah menampil itu database yang telah kita buat. Nih, database yang telah kita buat. Bisa kita lihat. Ini bisa kita atur sendiri ya. Ini bener kan database yang telah kita buat tadi. Terus selanjutnya itu
kita akan mengaplikasikan dari tombol save nyimpan biar kita bisa dari program kita tersebut bisa simpan ke dalam tabel ke database kita tersebut. Sebelumnya saya akan membuat prosedur bersih dulu untuk supaya pas kita running pertama itu dari ini di edit 1, edit 2, kemudian ini bisa terclear. Ini kita pilih aja shortcut salah satu di gender, terus bisa terclear. Itu sintaknya kita klik di save, kemudian kita membuat prosedur bersih itu di sini di prosedur itu kita namai dengan bersih, kemudian Ctrl Shift C, maka dia akan membuat prosedur dari bersih tersebut. Untuk di sini saya membuat prosedur bersih ini supaya pas kita running pertama itu biar bersih. Sintaknya tersebut yang pertama itu edit 1 atau titik clear, edit 2 clear, edit 3 karena kita menggunakan sampai ke edit 3, edit clear, edit 4 edit 4 nggak ada ya, itu sampai edit 3 entah dia tidak detect. Kemudian kita mau membersihkan dari tanggal, itu sintaknya item feature date titik 2 sama dengan no. Kemudian di memo juga kita bersihkan juga, kita menggunakan memo 1 itu kita clearkan. Kemudian combo box kita juga menggunakan combo box, jadi combo box 1 itu item index. Di sini kita pilih select yang pertama tadi kan 0, tadi kan admin, jadi dia maka akan milih ke admin. Di sini kita sudah membuat prosedur bersih, tetapi di sini belum kita tes, kita running, itu tidak ada perubahannya karena di sini prosedurnya belum kita panggil. Nah, untuk memanggil prosedur tersebut, pertama kita masuk ke desain formnya tadi, di klik form 1 kali di object inspector, ke event, terus kita cari on show itu untuk pertama kali form muncul, kemudian klik 2 kali aja. Kemudian
kita panggil nama prosedur kita tadi bersih. Nama prosedur kita tadi bersih. Ini udah kita panggil, maka kita running hasilnya, maka akan jalan. Maka dia akan bersih. Selanjutnya saya akan membuat prosedur refresh. Kenapa saya membuat prosedur refresh? Karena kalau kita save, supaya nanti datanya ini langsung terrefresh ke database dan bisa nampil ya, di situ juga sama seperti pembuatan prosedur bersih tadi. Di sini prosedur refresh itu atas nama prosedur ref, namanya ref ya, yaitu Ctrl Shift J. Kemudian ini kita telah disediakan dari tempat prosedur refresh. Kemudian dengan sintaknya itu sebagai berikut. Kita ambil dari ada query 1 to do begin. Di sini kita mengambil dari ada query 1, karena ada query 1 tadi isinya tabel karyawan. Kemudian begin aktif ini aktif, yang sebelumnya dia ada query itu aktif, jadi kita jadi true. Di sini nilai yang sebelumnya itu nilainya true, di sini kita valkan terlebih dahulu. Kemudian close, perintah selesai, maka akan melakukan perintah yang akan kita berikan, yaitu SQL clear SQL text di tabel karyawan open. Kemudian di sini kita running, hasilnya masih sama seperti biasa, tapi di sini kan belum kita panggil. Di sini saya akan terlebih dahulu membuat dari tombol save, supaya kita pas menginputkan bisa save dari data. Untuk membuat tombol save itu klik 2 kali. Di sini kita diarahkan untuk membuat tombol save, itu tombol save. Di tombol save tadi
sebelumnya kita kita tadi membuat meng, di sini membuat gender itu menggunakan radio button uh, untuk mengaplikasikan menggunakan radio button tersebut. Kita harus buat variabel terlebih dahulu. Kita buat terlebih dahulu, kita scroll ke atas di variabel sini atas nama gender. Ini tipenya string karena kita karena gender juga string, tidak ada number, aplikasi number string tidak ada hitung-hitungan maksudnya. Kemudian di sintak yang tersebut pertama sintaknya tersebut if radio button 1 kita cekkan true, then enter. Ini harus sama ya. Oke saja karena ini sama. Bracket kedua itu perempuan. Di sini untuk masalah gender udah selesai. Kemudian kita buat prosedur untuk tombol shift, itu sintaknya which ada query 1 karena kita menghubungkannya ke ada query 1 itu begin itu aktif aktifnya false sama seperti false, kemudian close. Kemudian dia akan clear, kita masukkan SQL text. Di SQL nya ini merupakan bahasa dari database MySQL ya, karena untuk tombol save itu insert into itu kita mengambil dari tabel mana, karyawan, kemudian valuesnya yang pertama itu quoted string quoted str, itu kita yang pertama tadi untuk pertama tadi edit 1 karena kita mengambil dari edit 1 text. Ini konversi dari sebelumnya string yang bawaan tipe data ini
sebelum kita konveksi itu terlebih dahulu itu bersifat string semua untuk di Delphi. Kemudian edit satu titik text, kita ke bawahkan aja biar enak. Ini sintak biasa. Kemudian untuk ini sintak untuk ke bawahnya untuk itu sama. Quoted string text untuk gender selanjutnya itu gender ya. Ini nama, ini gender. Di sini gender kan sebelumnya sudah kita buat variabel terlebih dahulu di atas nama gender, dan kemudian tinggal kita panggil aja deklarasi variabel dari yang kita buat dari di atas. Kemudian selanjutnya itu tempat lahir kita mulai dari ID3 tadi. Di sini saya tadi kan mau ngambil dari datetime feature. Untuk datetime feature itu pertama sintaknya quoted string masih sama seperti biasa ya. Itu ini datetime feature sorry date kita kita ubah terlebih dahulu. Kita kan konveksi ke date ke string ke date dulu, maka baru kita panggil date datetime feature itu yang kita buat datetime satu titik date kemudian sama itu. Ini alamat itu quoted string kita tadi mengambil dari memo 1 titik text ya. Kemudian yang terakhir itu jabatan, itu kita mengambil dari combo box 1 titik text. Plus itu jangan lupa kita tutup ini. Kemudian kalau kita selesai membuat SQL text untuk SQL bahasa dari SQL, kita di sini sintaknya eksekusi, sudah ada eksekusi dari eksekusi SQL, maksudnya eksekusi SQL dari di atas. Kemudian kita di sini kita buat message itu data berhasil disimpan. Jika dia telah tereksekusi maka akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian
ini. Uh, di sini kita tadi membuat prosedur bersih dengan prosedur refresh. Itu prosedur bersih ketika kita habis menginputkan, maka dia akan melakukan prosedur bersih yang telah kita buat tadi. Kemudian refresh. Refresh itu maksudnya refresh dari data DB grid di bawah. Kita coba, kita running. Nah, ini naik ini nomor induk karyawan tadi kita inputkan berapa. Ini tidak boleh sama karena nick ini primary key, namanya Ardi, laki-laki, tepat tanggal lahir Jakarta. Ini kita random aja, random tanggal 4, alamat Jakarta, jabatan sekretaris, save. Maka data berhasil disimpan. Ini kita input tadi nama, kemudian gendernya laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta. Ini tanggal kita inputkan ini, kemudian alamat Jakarta dengan jabatan sekretaris. Nah, di sini tombol save sudah selesai. Kemudian untuk membuat sintak dari tombol update itu kita harus membuat supaya pas kita klik ini, data yang kita klik akan muncul di form yang kita buat di sini supaya bisa kita melakukan tombol update. Itu sebelumnya kita harus membuat sintak. Oke, ini sintaknya, ini saya close karena saya akan membuat sintaknya. Itu sintaknya itu di pertama kita klik DB grid, di object inspector itu ada on cell click. Di on cell click ini di situ kita tinggal kita klik 2 kali, maka kita masukkan sintak tersebut ialah yang berisi kita mengambil edit 1 titik text itu untuk memindahkan data ke form kita tersebut. Kemudian ada query karena kita mengambilnya dari ada query titik fill values, nilai yang benar itu punya nick. Karena di edit satu ini karena akan kita masukkan ke sini, pas kita klik akan masuk ke sini ke nick. Itu nick. Ini untuk edit 1. Kemudian untuk edit 2 itu tinggal kita sama sintaknya. Ini kita ganti nama, dan kemudian edit 3 itu itu tempat ini harus sama seperti database ya. Maka kalau nggak sama dia akan error nanti. Tempat akhir. Kemudian di sini saya mengambil dari bukan dari edit lagi ya. Saya mengambil dari memo 1. Itu sama sintaknya itu alamat. Kemudian di sini saya tadi mengambil dari
combo untuk masuk ke combo box 1 ini bukan combo box 1 itu saya mengambil dari jabatan kan, isi dari combo box. Kemudian dan kemudian date picker itu picker titik date itu untuk masuk dari tanggal lahir. Di sini kita kan akan mengambil dari gender itu sintaknya kita menggunakan percabangan untuk if jika ado query 1 values-nya itu laki-laki ini maksudnya gender maka laki dan jabatan 1 titik second true. Ini kita copy sama, tinggal kita ganti perempuan ini radio button 2 ya, karena perempuan tadi menggunakan radio button 2. Maka kita jalankan. Sorry, kurang sama dengan udah. Ini sorry. Ketika kita runningkan maka pas kita klik akan muncul data yang kita di Ansel tadi gunanya buat ini. Kalau udah selesai, maka kita akan membuat dari tombol update sama delete. Tapi di sini saya akan membuat tombol delete ya, biar nanti pas kita pas saya akan buat tombol update terlebih dahulu. Pas kita sini update, dia akan melakukan update. Ini saya close saja.
balik ke form. Kemudian di update, tekan klik 2 kali. Maka di sini akan ditujukan ke unit 1. Itu untuk tombol update itu pertama kita panggil terlebih dahulu, itu kita panggil dari gender karena kita tadi udah deklarasikan ke variabel gender. Nadia Watan 1 titik dot second true. Dan itu gender kita panggil variabel titik ini redundant, isinya perempuan, kita rubah jadi perempuan. Kemudian baru kita masuk ke syntax query update. Itu syntax query dari update with kita ngambil dari Ado query 1 do begin aktifnya kita falsekan, kemudian kita kasih perintah close. Selanjutnya SQL clear, maka akan melakukan perintah SQL clear. Selanjutnya dia akan melakukan perintah SQL text. Di sini sesuai dengan bahasa query SQL, maka perintah update itu ialah itu update kita mengambil dari tabel mana, tabel karyawan, set nama, itu code string ke edit 2 karena nama tadi berada di edit 2 text. Kemudian saya akan kita masukkan dari gender itu gender kita panggil karena ini sudah kita deklarasikan terlebih dahulu dari gender. Selanjutnya itu tempat lahir, ini harus sama dengan database ya,
Kalau tidak sama, dia akan error. Tempat lahir itu berada di edit 3. Karena kita membuatnya tempat lahir tadi di edit 3, edit 3 titik teks, bertipe teks. Selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir itu kita menggunakan date time, date ya, date str kita deklarasikan dahulu, kemudian date time picker 1 titik date selesai untuk date. Kemudian selanjutnya itu di alamat itu quote string, itu kita mengambilnya dari memo 1 titik teks. Kemudian alamat selesai, kemudian di jabatan itu ini ada sama dengan itu kita mengambil dari quote string itu dari combo box 1 titik teks. Nah, kemudian jika udah selesai semua, ini itu dia where dia akan mencari ID dari tabel kita tersebut. ID kita kan tadi kita kasih di next dengan jika semuanya selesai, maka kita melakukan eksekusi SQL yang telah kita buat ini. Kemudian jika dia telah selesai dan tidak ada lagi yang error, dia akan munculkan message data berhasil diubah. Kemudian end selesai. Di sini jangan lupa juga kita panggil prosedur yang telah kita buat tadi dengan prosedur bersih, dengan prosedur refresh akan melakukan seperti prosedur tersebut. Akan kita coba kita running, semoga tidak ada yang error.
coba akan kita coba ardis, kita akan coba ardis as update. Nah, syntax error update statement. Aduh. Di sini kita telah membuat tombol dari update. Ini yang kita buat tadi, akan coba kita running. Kita klik di Ardia, kita Ardias update, data berhasil disimpan. Oke, ini nama atas nama Ardi tadi. Kita telah membuat tombol save, tombol update. Kemudian kita akan membuat dari tombol delete. Tombol delete tersebut di sini sintaknya, karena tombol delete klik 2 kali, maka dia akan berlari ke di sini. Untuk di pom unit, di sini kita membuat prosedur dulu dengan nama dengan variasi. Ini prosedur lokal ya. Prosedur lokal itu kita buat dengan x itu dengan tipe string. Kemudian begin if jika dialog, apakah Anda yakin, di sini akan kita buat message dialog terlebih dahulu. Apakah Anda buat pertanyaan terlebih dahulu, apakah Anda yakin ingin menghapus kemudian akan di mt counter n itu mb yes mb no. Jika dia nilainya yes, maka kemudian dia akan melakukan perintah ke bawah. No, dia no itu jika dia yes, dia akan melakukan perintah di bawah. Itu pertama kita panggil x, variabel x yang telah kita buat, kemudian kita samakan x ini dengan
database, kita mengambil ini di database. Ini gunanya dari file kunci atau uh, primary key atau file kunci, kita bisa memanggil yang mana yang mau dihapus itu, kemudian git ada query 1 titik do, kemudian begin sama ya, aktif titik 2 sama dengan true, sorry false maksudnya, close ke SQL clear, kemudian SQL text sama dengan ini perintah query-nya delete from, delete dari tabel karyawan where di mana where nick, menurut nick yang telah, maksudnya yang telah kita pilih, quoted string x, ini kita panggil dari variabel yang telah kita buat tadi. Kemudian dia akan mengeksekusi program dari di atas, kemudian jangan lupa kita masukkan tombol refresh terlebih dahulu. Nah, di sini setelah selesai kita membuat ini sintak dari tombol delete, kemudian coba kita jalankan. Oh ya, sorry, kurang ini. Ini atas nama Ardias, ini delete. Di sini and confirmation tadi itu kalau kita yes, no yes, dia akan melakukan perintah yang di bawah. Ini udah datanya udah terdelete. Mungkin sudah selesai menu CRUD yang telah kita buat di reset, update, delete. Di sini menurut pengertian ya, CRUD itu create itu sama dengan simpan, create gr, read itu maksudnya melihat, itu melihatnya itu udah kita buat dari kita aplikasikan dengan dengan prosedur refresh kita tadi. Kemudian CRU update ini kita buat update, UD delete, D itu delete itu nih. Mungkin di sini tampilannya agak sedikit jelek ya. Saya akan menambahkan dari icon, maksud icon itu bisa dipilih dari klik big button tadi yang telah kita buat. Kemudian di sini cari GIF, kita set load. Di sini saya mempunyai icon itu icon set ya.
date itu sama seperti itu. Itu bukan di sini kalau salah. Edit. Kemudian delete sama. Mungkin uh, jika ini mungkin ini desain saya ya, desain teman-teman mungkin bisa lebih bagus lagi. uh, oke okay. Di sini juga kita bisa mengganti, ini kan huruf kecil semua, ganti title. Untuk mengganti title itu klik 2 kali. Di sini akan muncul, di double klik 2 kali akan muncul ini, edit double grid. Itu di sini di add new kita masukkan ada berapa, ada field. Itu pertama name, nama, gender, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, alamat dan jabatan. Ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama nick. Di sini di field name kita bisa milih select nick. Juga kita bisa yang kedua nama. Dan yang ketiga itu gender. Yang keempat itu tempat lahir. Yang kelima itu tanggal lahir. Yang keenam itu alamat. Jabatan. Di sini kita bisa mengubahnya dengan huruf besar ya. Seperti jabatan kita ganti dengan huruf besar, maksudnya itu huruf kapital. Jabatan. Kemudian nick juga bisa kita ganti dengan title huruf kapital, nama. Kemudian di gender juga bisa kita buat di tempat lahir, bisa kita buat juga. Tanggal lahir, kemudian alamat, jabatan udah. Kemudian di close aja. Kita juga bisa menyesuaikan besarnya sini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai menu CRUD dari saya dengan judul input karyawan. Oh ya, nama saya di sini kita bisa tambahin komponen. Copyright add Muhammad, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM Mahtu5 03210004. Ini
coba sekali lagi, kita jalankan program yang kita buat ini. Ini program yang telah kita buat tadi. Itu coba kita next 55 0321 004, itu NIM saya di Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian nama Muhammad Iqbal. Sini berhubung ini saya laki-laki, tempat akhir itu Palembang, random aja. Alamatnya juga Palembang. Ini manajer lah. Kemudian kita bisa save, data berhasil disimpan. Ini kita bisa melakukan update juga. Update ini kita ganti jadi Papua. Update, ini Papua, di tempat lahirnya Papua. Jadi, dan bisa kita hapus yang data pertama, kita hapus. Nah, selesai. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal dari jurusan Sistem Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Semoga apa yang saya jelaskan tentang pembuatan data master bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf, mohon dimaklumin, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi